Iblis pun tahu apa yang tertulis dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi karena dilema hidup, maka iblis pun bisa berbisik. Makanya di zaman-zaman suntikan itu banyak orang minta peneguhan. Dan peneguhan itu katanya ada melalui firman untuk mereka menerima anjus. Jadi hati-hati dengan tanda. Kepada siapakah Elohim akan memberikan tanda yang benar-benar tanda daripada dia. Di saat dia berdoa tanpa melekat daging ini. Nanti saya ajarkan kepada saudara seperti apa dan bagaimana. Supaya tanda yang dari Roh Kudus itu benar-benar nyata. Karena banyak tanda bukan berasal daripada Roh Kudus. Karena ingat, Roh Kudus tidak pernah memisahkan umat manusia. Bahkan ia datang mencurahkan darahnya kepada seluruh umat manusia. Supaya apa? Non-Yahudi dan Yahudi itu bersatu. Jadi kenapa hari ini? Ya, atau kenapa kemarin-kemarin itu Roh Kudus harus memerintahkan saudara untuk terpisah dari kawanan yang benar-benar menyembah kepada Elohim. Jadi itu suara siapa? Saya tidak katakan suara setan. Tetapi iblis bekerja melalui kedagingan. Ya, jadi supaya paham. Nah, jadi karena kekhawatiran hiduplah, atau karena dorongan-dorongan, atau karena tekanan-tekanan, ya, atau karena dilema-dilema, sehingga disinilah kita sering ditipu daya sehingga terintimidasi. Jadi hati-hati ya. Nah, oke, saya ceritakan contohnya ya. Beberapa waktu silam saya pernah beribadah di Jakarta dan ini gereja yang di dalamnya ada karunia-karunia roh ya. Jadi ini Sulawesi, dengarkan ini. Hal seperti ini syarat terjadi dan itulah yang menyebabkan duka daripada Elohim selain dari pesta poramu. Nah, karena engkau tidak bisa menganggap di saat sudah bagus engkau ku sembah engkau Bapa. Itu tidak ukuran. Di saat engkau bisa bernyanyi, di saat engkau bisa berbahasa roh, atau berpenglihatan, atau bernubuat, hati-hati. Sekarang banyak yang tercuri. Ya, nah banyak yang tercuri. Sekalipun engkau berada di gereja, ya, tiba-tiba mulutmu bernubuat. Engkau harus tahu dari mana nubuatan itu. Karena yang dia pakai untuk menyampaikan semua itu di saat kedaginganmu sudah mati. Lepas kedaginganmu. Makanya di saat seseorang katanya sudah berbahasa roh tetapi kedagingannya masih melekat, ya, atau seseorang sudah berbahasa roh tetapi masih gampang cemburu, gampang kesal, ya, gampang marah. Orang-orang seperti ini yang paling gampang disusah sehingga dia bisa berkata dari mulutnya, anakku begini dan begini dan begitu. Nah, padahal itu sudah tidak dari Elohim lagi, tetapi sudah bersumber dari pikiran. Hati-hati. Jadi suara roh itu harus benar-benar kita pahami. Jangan engkau merasa hebat dengan nubuatan yang keluar dari mulutmu. Jangan engkau merasa hebat dengan engkau menyampaikan pesan-pesan atau suara-suara roh. Uji, teliti, apakah itu benar bersumber daripada Roh Kudus atau tidak. Karena sangat beda tipis antara suara hati dengan suara Roh Kudus. Makanya sulit dibedakan oleh manusia. Ya. Ciri-cirinya bisa sama, bisa audible, ya, bisa mulut yang dipakai, bisa di dalam hati ini dia bersuara. Jadi saya sampaikan selagi masih menempel tadi kedagingan-kedagingan itu tidak usah, ya. Tidak usah, namun di saat engkau benar-benar merendahkan hati di hadapan Elohim, ya, maka dia akan membukakan segala sesuatu. Oke, seperti di Jakarta ini, dia seorang pengerja, ya, dan orang yang dipercayakan dalam gereja itu. Nah, di saat kita beribadah, gereja ini memang kalau ada orang yang bernubuat, maka akan berdiri, yang lain akan mendengarkan. Dan dia bernubuat. Kata-kata nubuatan itu sangat indah, sangat manis dan sangat baik. Anakku, begini, dan begini, dan begitu. Tetapi kita diberi senter. Ya. Hari itu saya berdoa kepada Elohim, Bapa, ampuni aku, berikan aku roh pengenalan. Karena aku takut salah. Jadi aku takut salah. Karena hari itu adalah hari-hari aku di mana selalu diajar dan belajar terus, ya. Nah, jadi makanya di hari ini saya berani itu menyampaikan kalau bukan dari Roh Kudus. Saya berani menyampaikan. Oke, permisi sebentar. Tolong bilang sama ibu-ibu siapkan sarapan untuk bapak-bapak. Karena tadinya aku berjanji. Tadi malam aku berjanji memasak. Jadi biarkan mereka siapkan, ya. Intermission. Oke. Baik. Jadi di saat dia bernubuat,
Aku minta ampun kepada Elohim, saya takut salah. Ya, namun di hati ini saya tidak damai. Saya merasa kalau yang diucapkan itu adalah suara hatinya yang ditujukan kepada seseorang yang ada di dalam gereja itu. Baik kedengaran, ya. Nah, tetapi saya takut salah karena saya juga akan bersalah jikalau mengatakan, oh itu bukan dari Roh Kudus, padahal dari Roh Kudus. Saya akan dihukum akan hal itu, saudara. Jadi saya tidak sembarangan mengatakan itu bukan dari Roh Kudus. Saya tidak sembarangan itu. Ya, karena benar-benar Elohim memberikan pengenalan itu, ya. Jadi saat itu saya minta ampun, saya bilang, Bapak, ampuni aku. Tapi tolong ajarin aku. Karena aku takut salah, Bapak. Jangan sampai nanti ini suara hatiku yang mengatakan kalau itu bukan berasal daripada Engkau. Ya. Berikan aku tanda. Artinya di saat aku meminta tadi, aku masih ada penyerahan diri kepada Elohim. Jangan sampai aku yang salah menilai dia. Ya kan? Seperti inilah Elohim bisa bukakan. Jadi aku tidak merasa itu dari hatinya, Bapak. Jadi saya tidak ngotot dalam prinsip itu. Sehingga saya akan dibukakan kebenaran. Nah, pada akhirnya di saat dia selesai bernubuat, si penafsir berdiri di depan. Nah, si penafsir katakan, mohon maaf kepada Bapak yang ini, katanya tadi di saat bernubuat Elohim memberikan penglihatan ada karet di kursi Bapak. Jadi saya langsung tahu arti karet ini apa. Karet itu adalah sesuatu yang harus diam, ya. Karena kalau dia ditarik itu akan seperti dipaksa. Nah, jadi kalau dikatakan di tempat duduk, berarti tidak seharusnya Bapak itu untuk berdiri dan bernubuat, ya. Karena dia hanya akan memaksakan, ya. Dia hanya akan memaksakan. Nah, jadi aku mau fokus. Nah, oke, saya ulang. Sorry ada intermission. Jadi dia hanya dipaksakan untuk bernubuat. Nah, pas pulang gereja, saya bertemu dengan gembalanya dan si penafsir tadi yang merupakan pendeta muda. Saya tanya kepada mereka, Pak, bisa saya tahu nggak arti daripada penglihatan itu? Ibu pasti tahu. Iya sih saya tahu. Artinya karet kan kalau di tempat duduknya nggak seharusnya dia bernubuat. Namun tadi saya merasa kok dia sepertinya tidak menyatakan dari Elohim. Itu bukan dari Elohim. Tapi tolong koreksi saya. Kalau saya salah tegur saya. Supaya saya juga tidak salah gitu. Tadi itu dia menyampaikan sebenarnya suara hatinya kepada seseorang. Nah, sekalipun kata-kata itu seperti Elohim yang berbicara. Mereka bilang benar sekali Ibu. Makanya tadi penglihatan itu adalah karet di dalam kursinya. Oke? Jadi bisa paham ya? Hanya saya sayangkan saat itu, kenapa si penafsir tidak memberitakan kepada jemaat langsung. Supaya jemaat juga ya memahami. Karena kita harus tegur nyata. Karena saat itu kan jemaat akan percaya kata-kata itu. Sehingga jemaat tidak bisa membedakan mana suara roh, mana suara hati. Ya. Jadi saat itu saya bilang, kenapa nggak disampaikan saja kepada jemaat? Ya karena saya orangnya seperti itu. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Seharusnya jemaat harus tahu. Supaya besok-besok mereka bisa mempelajari mana yang dari Elohim, mana yang tidak. Sekalipun kata-katanya, hai anakku begini dan begini, begini dan begitu. Ya. Ingat yang di Yeremia. Yang dia katakan, Elohim berfirman kepadaku. Kata Nabi itu. Ya. Kita tidak akan tertimpa perang. Kita tidak akan tertimpa kelaparan. Tetapi Elohim bilang apa? Bahkan engkau anak dan cucumu akan tertimpa perang dan kelaparan. Karena engkau hanya menyatakan rekaan hatimu saja. Ya. Jadi hati-hati. Jangan rekaan hati kamu klaim suara Roh Kudus. Ini efeknya ganjarannya besar, saudara. Sangat besar ganjarannya. Ya. Yang tadinya Elohim bukakan pintu-pintu berkat, yang tadinya engkau memiliki doa pengharapan, ya, akhirnya terganjal dan terkunci. Kenapa? Karena engkau mengatasnamakan Roh Kudus untuk rekaan hatimu. Jadi hati-hati dengan suara roh. Ya. Saya sangat keras dalam hal ini. Karena apa? Elohim membukakan.
di hari-hari terakhir ini. Jadi jangan engkau gampang terlalu mudah mengatakan Roh Kudus bilang sama aku, Roh Kudus bilang sama aku. Makanya seseorang juga ya, lihat dari buahnya. Di saat seseorang mengatakan suara Roh Kudus, maka lihat dari buahnya. Saya pernah ada bukakan kepada saudara, seseorang yang kan di YouTube ini ya, bahkan dia pakai kerudung putih seperti saya, baju putih seperti saya, menyembah sangat luar biasa. Dan pada akhirnya apa? Ya, banyak orang yang mengadu kepada saya bagaimana pribadinya yang sesungguhnya. Karena sebelumnya juga saya sudah bukakan siapa dia. Karena Roh Kudus tidak berfirman kepadanya. Karena apa? Kemarahan sangat besar dalam hatinya. Dia orang itu sangat bukan menghakimi. Tetapi supaya saudara tahu. Kalau Roh Kudus mengajari kita. Melihat sesuatu yang bersumber daripadanya adalah lihat dari buahnya. Jadi sangat penting jikalau engkau mengatakan mendengar suara Roh Kudus. Tetapi kekhawatiran hidupmu masih ada. Oh, hati-hati. Ya. Karena orang yang mendengarkan suara Roh Kudus, kekhawatiran hidup tidak ada lagi dalam hidupnya. Terus terang saya katakan. Ya. Ketakutan hidup tidak ada lagi dalam hidupnya. Keinginan daging tidak ada lagi dalam hidupnya. Tetapi yang ada dalam hidupnya hanya apa? Persekutuan kepada Elohim. Mau apa yang dilakukan, mau apa yang terjadi, sudah siap menerima segala keadaan. Itu. Ya. Jadi untuk saudara pahami dan sadari segala sesuatunya. Ya. Jadi mendengar suara Roh Kudus itu tidaklah hal yang gampang. Ya. Nah, jadi saya melihat di Sulawesi, sebenarnya bukan hanya Sulawesi ya, lebih parah ini NTT ini. Ya. Dari dulu kalau sudah menyebutkan NTT ini kegeraman sangat besar ya. Sesungguhnya Elohim bukakan segala tanda. Saya ingat waktu ke Soe. Ya. Waktu ke Soe, saya telah memberitahukan kepada saudara pesan Elohim kepada Soe. Ya. Namun sesungguhnya ada teguran-teguran gak ada. Ya. Sebenarnya melalui bencana-bencana alam yang terjadi itu adalah signal yang diberitahukan. Ya. Dan Elohim tidak menginginkan kebinasaan. Dibukakannya karena Soe ini jualan suara roh saya katakan. Ya. Bukan hanya di Soe, NTT menjual suara roh. Kenapa? Karena punya tarif. Ya. Oh, roh bilang ini kasusnya lebih berat, tambah amplop. Ya. Nah, bedanya dari Sulawesi, di Sulawesi tidak minta bayaran. Tetapi terlalu mudahnya orang mendengar suara Roh Kudus katanya. Namun sesungguhnya tidak. Bayangkan. Ya. Bagaimana suara Roh Kudus itu bersuara kepadamu. Kekhawatiran hidup, kesenangan hidup. Ya. Pesta pora. Engkau belum bisa menghindari semuanya itu. Nanti ada acara. Ya, apa? Pokoknya acara-acara banyak deh. Acara ulang tahun. Ini Sulawesi sangat syarat dengan ulang tahun ini. Sadar nggak saudara ulang tahun? Ya. Elohim katakan di sini. Di sana syarat dengan berbagai-bagai hasrat loh ya. Berpesta pora. Mohon maaf, saya lihat rumahnya bahkan tidak layak ya. Tetapi kalau untuk acara ulang tahun ini, oh luar biasa ini, ya. Makanya saya katakan untuk mengucapkan selamat ulang tahun saja jangan. Karena itu tradisi siapa? Jadi ini bertobat bagi orang-orang yang masih melakukan perayaan ulang tahun. Kalian tahu nggak sejarah dari kue ulang tahun itu? Kalian tahu nggak sejarah dari lilin ulang tahun ini? Supaya kalian tahu bukan hanya dengar dari Ibu Heni. Searching saja. Sejarah kue ulang tahun. Searching saja sejarah lilin dan apa yang ditaruhkan melalui lilin. Terus terang saya katakan, di saat engkau meniup lilin, engkau menyerah jiwa seseorang tersebut kepada siapa? Kepada berhala, ya, kepada si jahat, ya. Engkau menyerahkan jiwa mereka kepada si jahat tersebut. Itulah di saat engkau meniup lilin, ya. Itulah di saat engkau memberikan kue ulang tahun dan mengatakan selamat ulang tahun. Karena ritual pesta ulang tahun itu adalah dilakukan oleh siapa? Penyembah berhala untuk menyerahkan jiwa seorang tersebut sebagai tumbal sebenarnya ini ya. Menjual jiwanya. Ya. Nah coba. Katanya Kristen.
katanya penyembah Yahusua, katanya penyembah Bapa Yahweh, tetapi masih mau melakukan hal ini. Ya, seorang yang benar-benar di dalamnya ada buah roh, maka akan menghindari hal-hal yang tidak sepadan lagi dengan Elohim. Ya, jadi saya di sini saya nggak ada selamat ulang tahun, tidak ada. Ya, bahkan di saat usianya genap, saat itu berkurang usianya, saya bilang, ya kan, dia sudah melewati 1 tahun. Ya, tetapi hendaklah berdoa supaya di penambahan usia itu semakin dewasa rohani orang tersebut. Ya, nah, bukan bahkan melakukan perayaan ulang tahun. Ya, jadi saya tidak mau lagi. Ya. Kalau saya melihat ada pesta-pesta yang memang benar-benar dia pesta pora. Ya. Kalau orang menikah, saya hanya memberikan partisipasi, namun saya tidak mau terlibat di dalam acara-acara pesta pora tersebut, karena di dalam acara adat-adat itu yang paling tidak dikenal oleh Elohim, ya, adalah pesta pora. Kalau ritual-ritual banyak itu tidak ada ritualnya, jadi jangan salah paham juga, ya. Nah, karena kita harus bersuka dengan orang yang bersuka, berduka dengan orang yang berduka, seperti itu, ya. Jadi kita tetap mengikutkan apa yang pantas kita ikutkan, ya. Nah, jadi Sulawesi berseru supaya apa? Supaya engkau dibukakan segala sesuatu, supaya ya diangkatnya tangannya untuk tidak ditumpahkan kepada saudara segala sesuatu. Jadi jangan gampang mengatakan mendengar suara roh, mendapat penglihatan, padahal kedagingannya pun tidak bisa dirongrong. Ya, penglihatan bisa ada, hanya engkau bisa tanya, penglihatan itu dari mana? Dan itu bisa seolah-olah penglihatan yang diberikan daripada Elohim. Namun sungguh, benarkah itu dari Elohim? Atau itu penglihatan yang ditipu daya? Ya, supaya membuatmu semakin bangga di dalammu ada karunia. Karena kebanyakan orang bangga dengan memiliki karunia tanpa disadari, ya. Ini orang yang menganggap engkau berkarunia. Saya sampaikan di sini kepadamu, jangan bangga memiliki karunia, karena sungguh itu adalah tanggung jawab besar yang harus engkau pertanggungjawabkan di hadapan Elohim di saat masa penghakiman nanti. Sebab melalui karunia-karunia roh engkau dituntut untuk menjadi orang kudus. Ya, engkau dituntut untuk melawan dagingmu. Engkau dituntut untuk melawan perkataanmu yang bersumber dari pikiran dan dagingmu. Jadi karunia-karunia roh itu adalah perlengkapan yang diberikan oleh Elohim untuk menyelamatkan umat manusia. Bagaimana kau katakan kau berkarunia? Bulu mata masih palsu, ya, lipstik masih merah, alis masih diukir-ukir, apalagi. Jadi ini peringatan-peringatan bagi orang yang berkata yang berkarunia, ya. Rambut yang masih di salon-salon segala macam tidak menerima apa adanya. Ya, rambut yang masih diwarnai, katanya berkarunia, katanya bernubuat, bertobat saudara. Saya pernah sampaikan, orang berkarunia itu yang benar-benar berkarunia, ya. Yang paling utama itu kelihatan bahkan dari perubahan penampilannya. Yang tadinya penampilannya benar-benar menor, ya, dan itu ada perubahan. Yang tadinya bajunya kurang bahan, maka dia akan tahu hubungan bersama Elohim itu. Maka dia akan berpakaian sopan dan rapi. Yang tadinya dia suka dengan riasan, setelah dia sadar riasan itu Isabel yang melakukannya, maka dia tidak akan terikat lagi dengan riasan. Ya, dengan memakai anting-anting panjang. Ya, hai. Ya. Karena akan kelihatan dari penampilanmu, dari buahmu, ya. Katanya seorang laki-laki dia dipakai Elohim, tetapi apa? Pikiran najis masih ada pada dirinya, ya. Kemarahan masih ada pada dirinya. Bagaimana orang seperti ini akan dipakai bernubuat? Tetapi bisakah kata nubuat keluar dari mulutnya? Bisa. Hanya perkataan perkaranya. Dari manakah nubuatan itu? Karena kebanyakan iblis pun bisa memakai seorang untuk mengeluarkan nubuat, tetapi nubuatan apa? Palsu. Sebab apa? Seorang penubuat, maka di dalam dirinya harus benar-benar penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Namun kalau engkau katakan engkau bernubuat, tetapi kemarahan masih ada dalam dirimu, ini penubuat palsu. Ya, sekarang saya harus tegas untuk menyampaikan hal ini supaya saudara sadar, jikalau Elohim
menyenter dan melihat semuanya ini. Engkau yang merajalela dengan segala karunia-karunia roh saat ini, Elohim berfirman kepadamu, sadarlah. Janganlah engkau mengatasnamakan sesuatu yang berasal daripada Roh Kudus, namun itu bersumber daripada pikiran dan hatimu sendiri, supaya engkau dilihat hebat oleh dunia ini, dilihat hebat oleh manusia. Sebab karena apa? Doktrin-doktrin yang telah mengatakan kalau tanda seorang kepenuhan roh dengan bahasa roh, dan mereka mengabaikan apa? Buah roh. Seorang dewasa rohani bukan perkara di saat engkau bisa berbahasa roh, bisa bernubuat, ya, bisa menafsirkan bahasa roh, tidak. Tetapi bagaimana engkau mampu mengatasi segala persoalan dengan hatimu yang tenang. Itu tanda orang yang dewasa. Ya. Saya mengenal seorang ibu yang ada di grup Sulawesi. Yang bahkan mengenal ini pun banyak orang yang tidak mengenalnya. Ya. Saya bilang, kalian kenal nggak ibu itu? Ya. Dia orang yang sangat dikasihi oleh Elohim. Karena waktu datang ke tempat ini ada bertiga. Ya. Pas melihat seorang ibu, langsung air mata saya turun. Saya pura-pura ajak berdoa saja. Ya. Masih ada gengsi sedikit. Habis baru ketemu langsung menangis. Aduh kayak mewek banget ya. Tapi itu adalah hati Elohim. Langsung saya berdoa menangis. Tahu tangisan itu tangisan apa? Terharu. Hati Elohim sangat besar melihat pribadi orang tersebut. Sementara orang tersebut tidak ada karunia roh yang secara nyata. Tidak bisa bernubuat, ya, memuji menyembah pun tidak seperti kita sudah langsung heboh seperti itu. Tidak, biasa saja dia. Namun hatinya sangat tulus. Dialah yang dipercayakan untuk memimpin. Dan disayangkan kalau ada orang yang tidak mengenalnya, ya, menganggap dia satu yang harus diwanti-wanti. Saya katakan bahkan orang inilah yang sangat dikenal oleh Elohim dari antara kalian semua. Kenapa? Dikenannya bukan dikasih. Kalau dikasihi semua dikasihi. Kenapa? Karena Elohim melihat ketulusan hati dan kerendahan hati. Dan saya melihat memang di antara orang Sulawesi, ya, yang saya kenal, ya, sulit saya mencari hati ibu ini dan ada seorang bapak. Ya. Sulit saya mencari seperti itu. Kalau karunia roh, oh, enggak ada, ya. Apalagi orang kan melihat kerjanya di bagian apa gitu ya kan. Tapi hati mereka sangat tulus. Saya bilang, Bapak, sebenarnya masih ada terang yang kau temukan. Namun hari ini Elohim mau terang itu, ya, semakin bercahaya, semakin banyak lilin-lilin, semakin banyak cahaya-cahaya yang bersinar atas Sulawesi, ya. Jadi yang paling utama di saat engkau datang kepada Elohim adalah bagaimana supaya engkau bisa bertumbuh. Bagaimana supaya buah roh itu ada padamu. Ya. Jangan gampang mengklaim dari Roh Kudus. Tidak segampang itu, tidak semudah itu. Ya. Jangan gampang menyatakan engkau berkarunia, bahkan engkau menjadi sombong karenanya. Karena hati-hati. Itu adalah tanggung jawab yang harus kita berikan kepada Elohim. Karena apa? Karunia itu adalah kerja. Kinerja yang harus kita kerjakan kepada umat manusia. Karena karunia itu membekali hidup kita dan juga sebagai penopang bagi orang yang lain. Ya. Jadi pesan saya bagi orang-orang Sulawesi, jangan gampang. Mulutmu bernubuat, namun kekhawatiran masih ada dalam hatimu. Ya. Jangan gampang kau katakan engkau berbahasa roh. Ya. Namun mulutmu masih sanggup untuk menggosip. Ya. Jangan gampang mengatakan engkau dipakai untuk pelayanan, sementara hatimu masih susah untuk mengasihi sesamamu. Hatimu masih susah untuk peduli kepada sesamamu manusia. Ya. Jadi jangan syarat dengan pesta pora. Kalau engkau memang benar-benar anak Elohim, jangan engkau mengikutkan apa yang tidak berasal daripada Elohim. Ya, pesta pora semua jangan engkau ikutkan. Ya. Jadi Manado bertobat dengan apa? Bertobat dengan yang namanya pesta-pesta, ya, apalagi ulang tahun. Dan bertobat dari yang namanya apa? Binatang haram. Ya. Bertobat dari yang namanya apa? Ya. Mulai saudara menguduskan hari Sabat. Karena itulah Injil yang selama ini terkubur. Ya. Firman yang selama ini dihilangkan. Jadi supaya
saudara memahami, saya menyatakan ini bukan sebagai ahli Taurat. Saya menyatakan nubuatan bukan untuk menakut-nakuti. Tetapi saya menyatakan nubuatan karena Elohim lah yang menyampaikan nubuat itu melalui mulut saya. Untuk saya sampaikan supaya saudara berjaga-jaga dan menopang wilayah saudara. Ya, dan saya menyampaikan pesan-pesan Elohim supaya saudara saling bergandengan tangan. Ya, jadi semua itu adalah bersumber daripada Elohim. Sebentar ya. Bilang sama mereka sabar. Ya mau sampai jam 10 pun saya sabar. Nah, supaya saya bisa fokus ya. Karena ini hari belanja saudara. Oke, jadi apa yang Elohim sampaikan dan tunjukkan kepada saudara-saudara itu memperingatkan saudara betapa besar kasihnya kepada saudara. Ya, betapa besar cintanya kepada saudara. Namun seberapa besarkah engkau mengasihinya? Itu ya, dia sangat mengasihimu. Jadi Sulawesi, terlebih ini Poso yang saat ini dirundung oleh duka karena bencana ya. Nah, kita tetap berdoa supaya tidak ada korban jiwa ya. Kita tetap berdoa supaya keluarga-keluarga yang terkena bencana dihiburkan ya. Biarlah peringatan hari ini memberi peringatan kepada kita sebagai pengalaman hidup betapa sangat tipisnya sebenarnya kita itu. Ya, saya sampaikan kepada semua jemaat-jemaat di Poso, saling bergandengan tangan saudara. Ya, biarlah melalui kejadian ini saudara mengingat kalau sungguh dia sangat mengasihi saudara dan dia tidak mau kebinasaan saudara. Jadi beribadahlah dengan hati yang tulus. Ya, beribadahlah dan menjadi orang-orang yang benar-benar beribadah. Orang yang benar-benar beribadah, maka akan ada kuasa, akan ada perubahan di dalam hidupnya menjadi lebih baik lagi ya. Dan doakan juga Danau Poso ya. Saya mengingat beberapa waktu silam Elohim bukakan bagaimana saat itu kita ada di Tentena ya. Bagaimana Elohim bukakan tentang belahan yang ada di bawah. Di dalam air itu saya tidak tahu danau itu apa laut saya tidak tahu ya. Cuman yang saya katakan kok ini ada belahan padahal saya tidak secara jasmani saya tidak tahu, saya hanya katakan ada retakan di sini yang harus dijaga ya. Dan Sulawesi, Manado itu saudara berdoa ya. Jadi ini Elohim berfirman. Ini tanggal 17 bulan 8 2025 baru kemarin ini ya. Ini pesan untuk Sulawesi secara keseluruhan. Oke, kita buka dulu Hosea. Jangan sampai saya lupa ya kan. Hosea pasal 14 ini sebagai ayat perenungan kepada saudara. Hosea pasal 14 ayat kedua sampai ketiga. Nah, inilah juga pesan kepada saudara. Bertobatlah hai Israel kepada Yahweh Elohim. Sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan. Dan bertobatlah kepada Yahweh. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Jadi inilah pesan yang disampaikan kepada seluruh saudara-saudara yang ada di Sulawesi agar kiranya segala bencana-bencana dijauhkan daripadamu. Ini Elohim yang memberikan ya. Dia dituntun untuk memberikan Hosea pasal yang ke-14 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Perhatikan secara dalam lagi ya. Bertobatlah hai Sulawesi. Bertobatlah hai seluruh umat manusia. Karena sesungguhnya bukan hanya Sulawesi. Walau terkhusus hari ini untuk keseluruhan Sulawesi ya. Keseluruhan Sulawesi saya katakan. Bukan hanya Sulawesi Utara. Namun ingat Sulawesi Utara. Topang doa. Ya. Ini sampai detik ini Manado benar-benar saya memohon kepada Elohim. Karena saya tahu ya. Bagaimana jikalau dihempaskan itu ya. Tertunggang balik itu. Bagaimana kengerian yang akan terjadi. Ya. Jadi berdoa. Bertobatlah hai Israel kepada Yahweh Elohim. Sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Jadi pesan ini pun diberikan kepada saudara. Karena memang kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan. Jadi naikkan pujian penyembahanmu hai seluruh umat di Sulawesi. Bawa serta kata-kata
penyesalanmu, jangan engkau merasa hebat, jangan engkau merasa sombong. Dan bertobatlah kepada Yahweh, katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Jadi persembahkanlah pengakuanmu kepada Elohim. Akuilah bagaimana engkau telah mendurhaka di hadapannya selama beberapa waktu lamanya. Dan inilah saatnya engkau harus mengembalikan segala sesuatu kepada Elohim. Pujian hatimu, pikiranmu, persembahkan kepadanya secara sepenuhnya. Ya. Janganlah engkau datang beribadah hanya untuk apa? Rutinitas. Janganlah engkau beribadah hanya apa? Karena ada doa-doa yang sedang engkau bawakan. Oh, keluargaku lagi seperti ini, sehingga engkau hanya datang kepada Elohim untuk kepentingan diri sendiri. Sama seperti yang dikatakan, Yahusua menanti pertobatan mereka, akan tetapi mereka memikirkan segala hal yang mementingkan diri sendiri. Yahusua itu menantikan pertobatanmu, tetapi engkau hanya mementingkan diri sendiri, melupakan hati yang harus mengenal kekudusan. Ya. Janganlah engkau datang kepada Elohim hanya karena apa? Pergumulan-pergumulan hidup. Hanya supaya berkatmu tetap. Hanya supaya berkatmu berkelimpahan. Ya. Di sana syarat dengan berbagai-bagai hasrat pesta pora. Keinginan yang mereka miliki hanyalah mementingkan diri sendiri. Jadi keinginan peribadatanmu janganlah hanya untuk mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu, matamu harus melihat ke kiri dan ke kanan. Lihat saudara-saudaramu yang butuh pertolongan, yang butuh berkat, yang butuh topangan. Jikalau engkau memiliki berkat jasmani, topang janda-janda dan fakir miskin. Jikalau engkau memiliki berkat rohani, layani sesamamu manusia. Mereka hanya memikirkan hal-hal yang membuat mereka menjadi tenang oleh kedagingan yang menguasai. Mereka mencari kenyamanan dan ketenangan dan kesenangan diri sendiri. Jadi tanpa disadari banyak orang datang karena pergumulan hidup. Jadi sama gambarannya seperti seorang ibu yang saya katakan di saat suaminya memang mau datang kepada Elohim. Ya. Karena ada cerita, ya ada pergumulan hidup. Saya katakan, janganlah kiranya engkau membawa suamimu kepada Elohim supaya hutang-hutang lunas, supaya ada ketenangan, ada kenyamanan. Tetapi bawalah suamimu untuk mengenal Elohim. Karena di saat kita akan mengenal Elohim, ujian dan tantangan hidup pun akan semakin berat. Saya katakan akan semakin berat karena menuju naik tangga kan ujian semakin berat. Namun apa perbedaannya? Di saat kita sudah mengenal Elohim, seberapa berat pun ujian, seberapa berat pun tantangan itu, ya, maka kita bisa tetap tenang menghadapinya. Jangan engkau datang kepada Elohim hanya semata-mata karena pergumulan hidup. No, percaya akan kandas di tengah jalan. Sekalipun sekarang engkau bisa beserta suami dan anak-anakmu dan keluargamu memuji menyembah, namun kalau tujuanmu hanya untuk ketenangan hidup, percaya semuanya itu hanya sementara. Kalau tujuanmu supaya dituntaskan persoalan-persoalan atau pergumulan hidupmu, maka semuanya itu hanya sesaat. Ya, bisa. Doa-doamu akan dijawab, bisa. Pergumulan hidup akan diluruskan, bisa. Namun, bagaimana kelanjutan pertobatan? Itu yang utama. Makanya, datang kepada Elohim bukan semata-mata membawa pergumulan hidup ini supaya dilepaskan. Itu urusan Elohim. Itu urusan Elohim. Mau ini dituntaskan atau tidak, iman kita harus sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Mau hutangku belum terlunaskan, satu contoh ya, aku akan tetap menyembah Elohimku. Mau dia belum menolong saya di dalam pergumulan hidup, aku akan tetap menyembah Elohimku. Jadi bawa keluargamu kepada Elohim untuk mengenal pribadinya dan supaya untuk mengetahui tujuan hidup. Jikalau kita ada di dalam bumi ini hanya untuk diuji kelayakannya, supaya menghargai setiap detik nafas kehidupan. Ya, itu yang paling utama. Ya, jadi jangan datang kepada Elohim hanya untuk kepentingan dirimu supaya engkau bisa tenang, supaya lolos pergumulan hidup. Egois itu namanya. Ya. Jadi datanglah kepada Elohim bagaimana supaya engkau mampu untuk menyenangkan hatinya dan melakukan kehendaknya. Baik saudara terkasih, demikianlah pesan-pesan untuk Sulawesi. Kalian harus membaca
Hosea pasal 14 ayat kedua sampai ketiga, itulah pesan Elohim kepada saudara-saudara yang ada di Sulawesi, dan supaya benar-benar memahami hatinya saat ini yang sedang berduka dan rindu menantikan saudara-saudara kembali kepadanya. Terima kasih untuk saudara-saudara yang ikut dalam ibadah hari ini, dan terima kasih juga buat hati yang tulus yang datang kepadanya, ya, ada juga di antara kita. Nah, saya meminta supaya saudara juga mendoakan wilayah-wilayah seluruh Sulawesi, dan saudara-saudara saya yang ada di Tentena, di Poso, ya, di Palu, doakan juga Danau Poso supaya tetap aman, ya, dan yang ada di seluruh Sulawesi, doakan gunung-gunung di sekitarmu supaya itu tidak memicu air tertumpah, ya. Itu gambaran. Doakan supaya jalan-jalanmu tidak terbelah, ya. Doakan supaya tanah-tanahmu tidak terbelah. Doakan supaya gempa-gempa itu dijauhkan daripadamu. Itu yang harus engkau doakan terkhusus untuk Sulawesi. Ingatlah, barang siapa ditegur, ya, karena ia mengasihi. Oleh karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi gambaran dari apa yang terjadi itu hanya sebagai peringatan. Saya sering meminta kepada Elohim, kalaupun harus terjadi gempa, kalaupun harus terjadi mau apapun itu, saya hanya meminta Bapak supaya jangan ada korban. Itu kan hanya sebatas doaku. Supaya jangan ada yang meninggal, itu memang doaku. Tetapi kalaupun memang harus ada seperti itu, saya mau bilang apa? Apakah saya harus kecewa kepada Elohim? Tidak. Karena suka-sukanya dia. Mau seperti apa yang terjadi di dalam bumi ini, saya tidak berhak untuk protes kepada dia. Karena dialah yang empunya, dialah yang berkuasa. Hanya tinggal topang wilayahmu masing-masing. Baik saudara terkasih, kita akan tutup ibadah kita. Kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa untuk pesan-Mu bagi kami Bapa, supaya kami lebih merendahkan hati di hadapan-Mu, supaya kami memahami kehendak-Mu dan memahami firman-Mu. Engkaulah ya Bapa yang menyatakan firman-Mu, dan kami siap mendengarkan dan kami siap untuk bertobat. Hamba berdoa untuk seluruh Sulawesi, agar kiranya semakin banyak jiwa yang dilawat melalui segala sesuatu yang terjadi Bapa, supaya mereka benar-benar berseru-seru dan memuliakan nama-Mu. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa. Kami percaya akan semakin banyak jiwa-jiwa yang berseru-seru hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama-Mu Bapa Yahweh kami berdoa mengucap syukur, glory, hosana, haleluya, 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 amin. Amin. Dan saat ini juga ada tim kita yang ada di Sulawesi, ya, ternyata saya baca mereka sedang berdoa untuk Sulawesi, dan itu ada di Manado, supaya saudara juga membuka titik-titik, ya, Sulawesi Selatan, Barat, Tengah, Tenggara, ya, buka menara-menara doa, ya, supaya seluruh Sulawesi ditopang. Dan ingat, Papua juga berdoa, ya. Papua berdoa, topang seluruh wilayah Papua. Jadi untuk saat ini yang harus kita lakukan adalah membangun kaki-kaki dia, ya, menara-menara doa, membujuk hati Bapa, membujuk hati Elohim, ya. Sembari kita harus menempa hidup kita menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Yesaya pasal 60. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan,
dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena Yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku, aku telah menghajar engkau, namun engkau telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut, digiring sebagai tawanan. Sungguh, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan, dan pohon cemara, akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku. Sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion milik Yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu tembaga, dan sebagai ganti batu besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan. Dia akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat, dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya.